Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini bareng Mr. Funcode. Kali ini kita mau melanjutkan game katak lompat kita. Oke, ini adalah part yang kedua, teman-teman. Kalau kalian sudah menyelesaikan part satu, harusnya sudah bisa bikin kayak gini ya. Nah, kataknya udah bisa loncat, batu dan lalatnya bisa bergerak dari kanan ke kiri, teman-teman. Oke. Nah, di part 2 kali ini kita nanti bakal lanjutin untuk menambahkan kondisi kalah dan juga menambahkan eh, skornya, teman-teman, ketika dia makan lalatnya. Oke? So, pastiin teman-teman sudah subscribe dulu ya sebelum kita memulai part 2. Udah subscribe? Ya, klik dulu aja kalau belum. Oke ya, let's go. Kita lanjut. Bisa kita kecilin dulu, teman-teman. Stop dulu, kecilin. Oke, kita sudah berada di project kita, editor project kita, teman-teman. Sekarang kita mau ke batunya dulu ya. Kalian bisa amati di sini kita fokus ke batunya dulu. Jadi fly-nya atau lalatnya kita sembunyikan dulu, teman-teman ya. Kalian bisa klik yang ini, hide sprite untuk lalatnya. Oke. Sekarang kita fokus ke batu dulu, teman-teman. Di sini kita pengen upgrade biar batunya itu berjalannya tidak konstan. Jadi tidak monoton, teman-teman. Ada yang kalanya cepat, ada kalanya lambat. Oke. Maka untuk membuat seperti itu, kita bisa bikin dulu variabel baru, teman-teman ya. Kalian bisa ke variabel bawah sini. Terus pilih make a variable, kalian klik saja dan kita kasih nama dia misal rock speed ya. Alias kecepatan si batu, rock speed kayak gini mungkin. Oke, kita klik OK aja. Jadi, rock speed ini nanti kita bakal gunakan untuk menyimpan kecepatan dia bergerak secara acak. Oke, kita bisa uncheck dulu. Kita nggak pengen dia muncul di sana ya. Di sini kita bakal set dulu, teman-teman. Oke, kita bisa ke atau pilih rock speed ya di sini, teman-teman. Jadi, setiap kali dia mau berjalan, ya kan, kita harus set dulu nih speednya secara acak. Nah, untuk membuat acak, pakai apa nih? Masih ingat? Nah, kita bisa menggunakan pick random yang di hijau ya, di operator, teman-teman. Pick random di sini. Oke, kita mungkin kasih dia antara minus 10 atau minus berapa? 15 mungkin ya, sampai minus 20 sampai minus 15. Jadi biar agak cepet ya, nggak usah terlalu lama. Minus 15. Oke, sama seperti ini. Nah, berikutnya apa teman-teman? Kita harus terapkan variabel rock speed ini di dalam change x-nya. Jadi ketika dia bergerak ya akan mengikuti angka acak yang kita simpan di dalam rock speed ini. Jadi kalian ke variabel, kita ambil rock speed dan kita masukin ke change x ini. Nah, tuh kalian bisa amati ya di situ dia seharusnya sudah secara acak. Oke, bergerak dari kanan ke kiri. Kalau terlalu cepat kalian ubah-ubah saja yang bagian pick randomnya ini. Oke, silakan bisa ditambahin dulu teman-teman. Mungkin kita juga bisa atur ya teman-teman kalau terlalu cepat. Nah, ini kurasa terlalu cepat ya. Kita pengen dia agak lambat, mungkin kita kasih minus 17 sampai minus 13 misalnya kayak gini. Nah nih lebih enak nih kayaknya kalau kita loncat-loncatin kayak gini. Oke, kayak gini mungkin perbaikannya. Dan yap, dia kadang cepat kadang lambat juga, dan tidak terlalu lambat banget ataupun tidak terlalu cepat banget. Oke, kayak gini teman-teman. Sekarang kita mau tambahin kondisi ketika kalahnya kayak gimana. Oke, jadi kalahnya gimana? Kalahnya ketika si kodoknya nabrak batu, teman-teman. Kalau program kita sekarang kan masih bisa lolos tuh nabrak batu. Nah, kita mau cek ya, ketika si kataknya nabrak batu, dia harusnya akan nabrak. Maka kita ke kodoknya dulu di sini ya. Oke, habis itu kita mau ngecek. Kalau mau ngecek kita pakai apa? Pakai betul if ya, teman-teman. Di sini ada if. Tinggal kita masukkan saja if-nya di sini. Tapi bentar, kita sambunginnya nanti dulu aja. If apa? Karena ini kodok ya, berarti if touching, alias ketika nabrak, teman-teman, atau menyentuh ya. Karena bisa ambil touching di sensing ya. Kayak gini. Touching apa nih? Nah, touching ya rock, teman-teman, alias batu ya. Kalau dia menabrak batu, dia akan ngapain?
Nah, akan ngapain? Ya, dia nanti akan muter-muter ya, teman-teman. Dia akan, apa namanya, ya kesandung lah ya, muter-muter. Jadi di sini kita tambahin aja, kita mau tambahin sedikit kayak animasi muter-muter ya, kalian bisa ke repeat, oke, kayak gini. Terus kita mau pakai untuk muter-muter, kita bisa menggunakan turn, teman-teman. Oke, kalian bisa pakai turn yang ke kanan ya, biar sejalan dengan sejalan dengan arah dari gerakan si batunya. Oke. Tinggal kita atur isinya ini teman-teman ya, kita mau repeat 16 kali, nah muternya, berapa besar nih, kita mau kasih 32. Nah ini adalah angka yang sudah saya coba ya teman-teman, jadi kalian bisa ikuti aja ini atau mau diubah sendiri juga boleh. Jadi, kalau kayak gini nanti dia bakal membuat si kataknya itu kejungkal ya, alias nanti kepalanya udah di bawah dia. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika ini dijalankan, ya dia hanya akan dijalankan sekali, maka kita harus jalankan pengecekan kondisi ini pakai forever ya, teman-teman. Kita bisa ke bagian kontrol lagi, terus tambahin forever. Nah, seperti ini. Terus kita sambungin ke atas sana, teman-teman. Jadi apa? Dia akan ngecek terus-menerus apakah menyentuh si batunya atau enggak. Kalau menyentuh, nah if touching rock atau menyentuh, dia akan muter-muter seperti ini, teman-teman ya. Sebanyak 16 kali sebesar 32 derajat. Kalau kita coba jalankan, teman-teman, kalian bisa amati ya. Oke. Nih, tuh. Dia akan muter dan kalian bisa lihat di situ. Oke. Nah, sedikit koreksi juga teman-teman, perbaikan untuk posisi awalnya ya, karena dia awalnya ini ngaco nih teman-teman ya, tuh kadang kebalik, kadang kayak gitu. Nah, kita harus perbaiki juga untuk awalannya. Kita bisa ke motion, habis itu kita cari namanya adalah point in direction. Nah, kita pengen dia 90 derajat ya, alias menghadap ke kanan dulu teman-teman. Nah, tuh. Jadi walaupun dia muter kayak gitu, dia nanti tetap bakal berawal dari nah kayak gini. Posisinya awal kanan kayak gini, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kalau dia nabrak ya udah dia akan kesandung ya, teman-teman, dan dia akan nih. Nah, tuh dia. Oke, kayak gitu. Nah, setelah dia muter kesandung, harus kita stop ya, teman-teman. Kita ke kontrol, terus kita tambahkan stop all untuk menyetop gamenya secara keseluruhan. Jadi dia, nah udah gini doang, habis itu stop dia. Oke, kayak gini untuk kondisi kalahnya, teman-teman. Silakan kalian bisa tambahin dulu. Berikutnya kita mau menghitung skor teman-teman ketika makan lalat. Oke, jadi kita bisa beralih ke lalatnya teman-teman di sini ya, yang fly, dan kita bisa apa namanya show dulu sprite-nya teman-teman di sini ya. Nah, terus rock-nya kita eh, tutup dulu alias kita hide ya teman-teman, kalau kita pengen fokus ke lalatnya dulu di sini, yang atas ini. Oke, kembali lagi ke fly di sini ya teman-teman. Nah, kita bakal bikin dia ada variasi kecepatannya juga dan apa namanya, munculnya kapan aja teman-teman, itu nanti kita akan variasikan. Tapi sebelum ke sana kita mau set dulu skornya ya. Jadi skornya akan nambah ketika apa? Ketika dia menyentuh si kodoknya. Oke ya. Jadi di sini kita akan bikin satu variabel dulu. Kalian bisa ke variabel di sini ya. Nah, ke variabel kita kasih aja nama misal skor ya, teman-teman. Skor kayak gini, sorry, skor. Nah, misal seperti ini ya. Nah, skornya kita bakal tampilin, dia sudah muncul di atas sana, teman-teman. Tinggal kita kasih aja set nih, kita ubah ya setnya skor kayak gini. Oke. Jadi ketika kita baru mulai pasti skornya 0 dulu ya. Maka kita pakai set skor di sini, teman-teman, dan kita taruh di bawahnya green flag. Terus, nah kapan skornya akan nambah ya ketika dia menyentuh katak. Nah, sama kayak yang di katak tadi, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan if ya. Kita ke kontrol terus pakai if, kita akan cek ya nanti. Oke, if apa? Nah, if si lalatnya menyentuh si kodoknya. Kita bisa ke sensing lagi, touching. Nah, touching apa? Touching wizard toad. Nah, seperti ini, teman-teman. Ketika touching, dia akan ngapain? Dia akan menambah variabel skornya. Kita bisa menggunakan change ya di sini. Oke, kalian bisa pilih skornya dan masukin aja ke dalam if-nya ini.
Seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan ngecek ini saat apa? Saat dia berjalan. Jadi kita taruh di dalam repeat until ya. Jangan ditaruh di sini, jangan ditaruh di dalam forever saja, tapi harus di repeat until, teman-teman. Karena kita mau ngeceknya ketika dalam perjalanan menuju ke sisi kiri. Maka kita taruh di sini, teman-teman. Nah, ini jadinya bakal seperti ini. Kalau kita jalankan dan kita loncat, tuh. Kalian bisa lihat, nah, dia udah bisa tambah tuh. Nah, 26, 38, 32. Nah, kenapa dia tambahnya banyak kayak gitu ya? Karena dalam menyentuhnya dia beberapa kali, teman-teman. Tidak hanya dihitung satu kali, tapi beberapa kali ya. Oke. Sementara seperti ini dulu, kalian bisa tambahkan, teman-teman. Nah, kemudian kita perlu perbaiki ini, teman-teman, biar dia ngitungnya itu satu aja ya. Jangan sampai berkali-kali. Maka ketika dia sudah menyentuh, dia nanti akan hide, teman-teman ya. Dia akan bersembunyi kayak gini ya. Kita kasih hide. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, tuh dia akan tadinya satu, teman-teman. Oke, cuma dia bakal hilang lagi ya, teman-teman. Perlu kita show lagi. Maka di atas sini harus kita tambahin show. Di sebelum repeat until kayak gini, show. Terus, nah di awal, nah harus kita hide lagi, teman-teman. Oke, ini di awal nih kita tambahkan hide. Nah, nih 1, 2, 3. Aduh, nggak kena. 4, nah kayak gini. Oke. Nah, biar makin asik lagi, kita harus mengatur kecepatannya si lalatnya ini biar bervariasi. Mirip kayak yang batu di part 1 kemarin ya. Jadi, kalian bisa ke variabel lagi, teman-teman. Kita tambahkan variabel baru, namanya adalah fly speed misal. Bentar. Fly speed ya, kecepatan dari si lalatnya. Oke. Ini bisa uncheck aja, habis itu kita tambahkan set di atas sini, teman-teman ya, fly speed. Bentar. Bukan di situ, tapi di forever ya. Nah, di sini fly speed-nya kita mau kasih dia secara random ya, sama kayak yang waktu itu. Kita ke operator, pick random. Oke, kita kasih aja. Bisa sama kayak si rock, teman-teman ya. Misalnya kita kasih minus 17 sampai minus 13 mungkin. Atau lebih cepet deh. Kita pengen dia lalatnya lebih cepet ya, biar susah juga kita dapetinnya. Ya, bisa kayak gini. 20 sampai minus 15. Sedangkan yang di bagian chain X ini, kita tinggal ubah aja menggunakan fly speed. Kita ke variabel, terus kita ambil fly speed-nya, taruh di dalam sini, teman-teman. Change X by fly speed. Jadi nanti dia akan, tuh beda-beda. Ada cepet banget, ada yang agak lambat, ada yang cepet banget lagi, dan seterusnya. Oke, nih kalau dijalankan bakal seperti ini, teman-teman. Tuh, kita cukup agak menantang. Nah, tuh 1, 2, aduh, 3. Nah, dapat tuh 4. Nah, kayak gitu tuh, teman-teman. Oke, udah cukup menantang di sini ya. Nah, berikutnya, biar makin asik lagi, biar makin seru lagi, teman-teman ya, kita juga tambahin satu ini lagi ya, teman-teman, untuk waktu. Jadi dia nanti tidak selalu akan muncul, tapi ada jeda waktunya. Nah, kita coba tambahin ya jeda waktu di sini. Kita mau kasih wait, teman-teman. Kita ke bagian control, ada wait di atas sana ya. Nah, ini kita kasih wait. Wait-nya itu ketika apa? Ketika dia sudah ada di sebelah kanan ya. Nah, ini dia akan wait secara random, teman-teman. Kita ke operator, jadi bisa cepat, bisa lama. Kita misal kasih interval 1 sampai 0 sampai 3 detik mungkin ya, teman-teman, biar ada variasinya. Jadi ketika dia, nah tuh dia belum ada muncul, nah tuh tiba-tiba muncul, nanti lama lagi, nah muncul lagi, lama lagi, muncul lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Kurang lebih hasil akhir dari kode program kita untuk si lalatnya. Oke, silakan bisa dilengkapi jadi kayak gini, teman-teman. Ya, mungkin gitu dulu, teman-teman, untuk part 2 ini. Sekarang kita bisa coba secara keseluruhan. Jangan lupa kita unhide atau show dulu ya batunya tadi, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, kita akan coba gedein di sini. Ya, ini dia kita play, teman-teman ya. Tuh, bisa loncat, harus menghindar ini, dapatin lalatnya kalau dapat. Oke, waduh. Wah, dapat satu tuh. Ya, langsung mati, guys. Langsung kesandung nih. Ya, kurang lebih seperti ini buat
part 2 kita, teman-teman. Gimana? Sudah bisa? Kayak gini? Nah, kalau belum bisa nggak apa-apa, silakan diulang lagi teman-teman ya, dari awal sampai akhir video ini, teman-teman. Buat yang belum bisa, selamat, kalian sudah menambahkan beberapa fitur baru untuk ngecek kalahnya, kesandung, habis itu untuk menambahkan skor dari lalatnya tadi. Oke, saatnya kita lanjutin ke part yang terakhir, part yang ketiga. Let's go!